أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan materi yang ke-9. Judulnya menasabkan mubtada pada jumlah ismiyah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar i'rabnya adalah marfu. Itu yang pokok. Di sini ternyata mubtada i'rabnya bisa menjadi nasab. Menasabkan mubtada dan meropakkan khobar. Yang bisa menasabkan mubtada dan meropakkan khobar di dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama disebut huruf nasikhah, artinya huruf-huruf yang menghapus mubtada asalnya rofa menjadi nasab. Atau di kitab-kitab nahwu sering disebut inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Yang kedua yang bisa menasabkan mubtada adalah la an-nafiyah lil jinsi, yaitu huruf la yang meniadakan jenis. Pada bagian ini kita awali dari pembahasan huruf nasikhah. Yang termasuk huruf nasikhah yaitu inna, contoh innal ilma nafi'un, sesungguhnya ilmu itu bermanfaat. Di sini huruf nasikhah yaitu inna. Al-ilma disebutnya isim inna. Nafi'un disebutnya khobar inna. Sebelum dimasuki inna, asalnya al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu menjadi mubtada, nafi'un menjadi khobar. Setelah dimasuki inna, dibacanya menjadi innal ilma nafi'un. Yang kedua, anna, contoh wa'lam annal ilma nurun. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Di sini al-ilma dibaca mansub, tandanya adalah fathah karena isim mufrad. Kenapa mansub? Karena ada huruf nasikhah yaitu anna. Sedangkan nurun itu tetap dibaca rofa ya. Jadi al-ilma isim anna, nurun khobar anna. 3 lakinna, contoh zaidun ghaniyun walakinnahu bakhilun. Zaid adalah orang kaya, akan tetapi dia itu bakhil. Di sini yang menjadi khobar isim lakinnanya dhamir hu ya. Dhamir hu, sementara yang menjadi khobar lakinnanya adalah bakhilun. Kemudian ka'anna, seperti ka'anna Umaru asadun. Umar bagaikan singa. Ketika sebelum dimasuki ka'anna dibacanya Umaru asadun. Setelah dimasuki ka'anna menjadi ka'anna Umaro asadun. Umaro menjadi isim ka'anna, asadun menjadi khobar ka'anna. Kemudian la'alla, contoh la'alla Aisyatu tuhibbuni. Semoga Aisyah mencintaiku. Mohon maaf dibacanya menjadi la'alla Aisyata ya. La'alla Aisyata tuhibbuni. Di sini isim la'allanya Aisyata, kemudian khobarnya berupa jumlah tuhibbu. Lalu laita, contoh laital hayata khalidatun. Di sini
al-hayata menjadi isim laita, kemudian khalidatun menjadi khobar laita. Sebelum dimasuki laita, mubtada khobar al-hayatu khalidatun. Setelah dimasuki laita menjadi laital hayata khalidatun. Kemudian yang menasabkan mubtada adalah yang kedua la nafiyah lil jinsi, huruf la. Contoh la soliha kadibun, tidak ada orang soleh yang berdusta. Isim la-nya soliha, khobar la-nya adalah kadibun. Kemudian ini contoh jumlah ismiyah yang dimasuki oleh huruf nawasih atau inna dan saudaranya. Huruf nawasih di sini contohnya inna, ka'anna, laita, la'alla. Kemudian la termasuk juga nawasih ya. Disebutnya la nafiyatul lil jinsi. Jumlah ismiyah sebelum dimasuki huruf nawasih dan la nafiyah lil jinsi. Sebelum dimasuki as-saumu wajibun. Setelah dimasuki inna sauma wajibun. Khalidun asadun. Dimasuki oleh ka'anna khalidan asadun. Asyababu yadumu. Dimasuki laita syababa yadumu. Ahmadu yansuruni. Dimasuki la'alla menjadi la'alla ahmada yansuruni. Al-kafiru salihun. Dimasuki la menjadi la kafiro salihun. Ini contoh-contoh mubtada yang dibaca mansub, sebutannya isim inna ya, atau isim inna wa akhwatuha yang ada di dalam Al-Quran. Nomor 1, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allaha isim inna, kemudian khobar innanya la yuhibbu. Fa innallaha ghafurur rahim. Isim innanya allaha, khobarnya ghafurun. Nomor 3, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Isim innanya allaha, khobarnya ma'al muttaqin. Ini termasuk khobar inna sibhul jumlah. Nomor 4, inna hadha lasahirum mubin. Isim innanya adalah hadha, khobarnya lasahirun. Nomor 5, inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Isim innanya adalah rusula, khobar innanya berupa jumlah fi'liyah yaitu yaktubuna. Berikutnya, selain ada yang menasabkan mubtada, ada juga yang menasabkan khobar. Yang menasabkan khobar tugasnya merofakkan mubtada, kemudian disebut isimnya, dan menasabkan khobar disebut khobarnya. Dalam hal ini ada dua, kana, di kitab Nahwu sering disebut kana wa akhwatuha, kana dan saudaranya, juga kada wa akhwatuha, kada dan saudaranya. Kana dan saudaranya yang pertama menunjukkan keadaan, lafadznya adalah kana. Contoh kanallahu ghafuran. Asalnya Allahu ghafurun. Dimasuki kana menjadi kanallahu ghafuran. Allahu menjadi isim kana marfu oleh dhamma, ghafuran khobar kana mansub oleh fathah. Kemudian menunjukkan waktu, lafadznya asbaha waktu subuh, adha waktu duha, dhalla kemudian amsa dan bata.
Contoh asbahal waladu nasiton. Anak itu pada waktu subuh rajin. Di sini isim asbahanya al-waladu, khobarnya khobar asbaha nasiton. Ketiga menunjukkan perubahan, contohnya soro roha inqalaba. Misalnya sorol ma'u saljan. Air itu menjadi es. Al-ma'u disebut isim soro, saljan mansub disebut khobar soro. Kemudian fi'il jamid yaitu laisal qamaru tali'an. Bulan tidak terbit. Al-qamaru disebut isim laisa, tali'an khobar laisa. Ada juga fi'il istimror, maksudnya fi'il yang menunjukkan arti terus-menerus. Contohnya mazala, manfaqa, madama, mabariha, mafati'a. Contoh la yazalu talib yudzakiru. Siswa itu terus-menerus belajar. Lalu ada juga kada dan saudaranya. Ini terbagi tiga, ada fi'il muqarabah, fi'il-fi'il yang menunjukkan arti hampir. Kalimatnya kada, ausyaka, karuba. Contoh kada Utsmanu yanamu. Utsman hampir tidur. Utsman itu sebagai isim kada. Yanamu berupa jumlah fi'liyah sebagai khobar kada. Yang kedua fi'il roja, bermakna harapan, diartikannya semoga ya. Contoh kalimatnya asa haro ikhlaulaqo. Contoh asa nasirun ayyan jaha. Nasir, semoga Nasir lulus. Isim asanya nasirun itu adalah marfu. Kemudian khobar asanya an yanjaha. Lalu ada fi'il syuru, maksudnya fi'il-fi'il yang menunjukkan arti memulai. Contoh kalimatnya akhoda, syara'a, ansha'a. Ini artinya memulai. Contohnya syara'al muallifu yaktubu. Seorang penulis mulai menulis, atau seorang penyusun mulai menulis. Al-muallifu ini bukan fa'il ya. Ini bukan fa'il, tapi ini isim syara'a. Khobar syara'anya berupa jumlah fi'liyah, yaitu fi'il mudhari' yaktubu, itu sebagai khobar syara'a. Nah, ini contoh jumlah ismiyah yang dimasuki oleh fi'il nawasih atau kana dan saudaranya. Jumlah ismiyah sebelum dimasuki fi'il nawasih, aliyun mudirun. Dimasuki kana menjadi kana aliyun mudiron. At-tiflu sa'idun. Dimasuki asbaha menjadi asbahat tiflu sa'idan. At-tullabu yajtahiduna. Dimasuki oleh ma bariha. Ma barihat tullabu yajtahiduna. Al-fallahu yazra'u. Dimasuki oleh ansha'a menjadi ansha'al fallahu yazra'u. Ini af'alus syuru' ya. Al-bara'u yakhtofu dimasuki oleh yakadu menjadi yakadul bar'u yakhtofu. Nah, sekali lagi ini asalnya jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ketika dimasuki oleh fi'il nawasih, yaitu kana dan saudaranya, maka bukan lagi mubtada khobar, tapi adalah isim dan khobarnya. Misalnya isim kana dan khobar kana, isim asbaha, khobar asbaha, dan seterusnya. Nah, ini beberapa latihan ya.
Praktek memahami fi'il nawasi nomor 1, wala yazaluna yuqatiluna. Ini ada kalimat la yazaluna. La yazalu itu fi'il nawasi, isimnya dhamir waw sebagai isim la yazalu. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah yuqatiluna. Nah, itu penjelasan i'rab singkatnya ya. Yang kedua, walau kanu la yaqiluna. Kanu di sana ada wawu yaitu dhamir. Wawu di sana sebagai isim kana, dhamir muttasil. Khobarnya adalah la yaqiluna, khobar jumlah fi'liyah. 3, fala takunanna minal mumtarin. Nah, takunanna mana isim kananya? Isim kananya dhamir mustatir anta. Jadi takuna itu kan kalau ditasrif yakunu yakunan yakununa, takuna takunan yakuna takuna. Ini takunanna ada nun taukid. Jadi isim takunanya dhamir mustatir anta. Khobarnya minal mumtarin. 4, wa kanallahu ghafurur rahima. Ini jelas ya. Karena itu fi'il nawasi, Allahu isim kana, ghafuron khobar kana. 5, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Di sana ada kalimat madamu termasuk saudara kana, isimnya wawu dhamir sebagai isim madamu. Kemudian khobarnya sibhul jumlah fiha. Nomor 6, fa asbahu khasirin. Isim asbahanya wawu, lagi-lagi wawu dhamir menjadi isimnya. Kemudian khobarnya adalah khasirin. Khasirin itu i'rabnya mansub, tanda nasabnya iya karena jamak mudzakkar salim. Terakhir, ini contoh kada dan saudaranya. Nomor 1, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Yang digarisbawahi akadu ukhfiha. Akadu itu ada fi'il dan isim. Isimnya berupa dhamir mustatir yang tersembunyi ana. Khobar akadunya akhfi, ukhfi ya, ukhfi itu jumlah fi'liyah sebagai khobar. Nomor 2, yakadul barqu yakhtofu. Al-barqu sebagai isim yakadu, kemudian khobarnya jumlah fi'liyah yakhtofu. Terakhir, fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Kadu isimnya berupa dhamir yaitu wawu, kemudian khobarnya jumlah fi'liyah fi'il mudhari' yaf'aluna. Itulah penjelasan tentang mubtada dan khobar yang dimasuki oleh nawasih. Ada yang menasabkan mubtada yaitu inna dan saudaranya, ada yang menasabkan khobar yaitu kana dan saudaranya. Sekian untuk materi yang ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.